down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why? Pengertian kawaid fikih. Kawaid fikih menurut etimologi berarti aturan yang sudah pasti atau patokan dasar-dasar bagi fikih. Kawaid fikih menurut terminologi Mustafa Ahmad Al-Zarfa memberikan rumusan, yaitu pokok-pokok fikih yang bersifat umum dalam bentuk teks-teks perundang-undangan ringkas yang mencakup hukum-hukum yang disyariatkan secara umum pada kejadian-kejadian yang termasuk di bawah naungannya. Kawaid fikih merupakan aturan-aturan yang berhubungan dengan perbuatan para mukallaf. Kawaid fikih merupakan aturan yang mengatur tentang hukum-hukum syara, sehingga tepat sekali apabila didefinisikan sebagai hukum karena memang mengandung hukum-hukum syarat, fungsi dan peranan kawaid fikih. Sebagai rujukan ahli atau peminat hukum dalam rangka memudahkan mereka untuk penyelesaian masalah-masalah fikih. Sebagai media atau alat untuk menafsirkan nas-nas dalam rangka penetapan hukum dan fikih, itu sesungguhnya suatu pengetahuan atau kompetensi untuk dapat melakukan persamaan suatu masalah dengan masalah-masalah yang serupa. Perbedaan al-qawaid al-fiqhiyah dengan al-qawaid al-usliyah qawaid fiqhiyah. Al-qawaid fiqhiyah adalah himpunan hukum-hukum yang biasanya dapat diterapkan pada mayoritas bagian-bagiannya. Al-qawaid al-fiqhiyah adalah ketentuan hukum yang bersifat kuli umum atau kebanyakan yang bagian-bagiannya meliputi sebagian masalah fikih. Al-qawaid al-fiqhiyah merupakan himpunan sejumlah masalah yang meliputi hukum-hukum fikih yang berada di bawah cakupannya semata. Al-qawaid al-fiqhiyah merupakan himpunan sejumlah hukum-hukum fikih yang serupa dengan ada satu ilat sifat untuk menghimpunnya secara bersamaan. Al-qawaid al-fiqhiyah merupakan himpunan sejumlah hukum-hukum fikih yang serupa dengan ada satu ilat sifat untuk menghimpunnya secara bersamaan. Qawaid usliyah. Al-qawaid al-usliyah adalah kaidah-kaidah bersifat kuli umum yang dapat diterapkan pada semua bagian-bagian dan objeknya. Al-qawaid al-usliyah atau usul fikih merupakan metode untuk mengistibatkan hukum secara benar dan terhindar dari kesalahan. Al-qawaid al-usliyah sebagai pintu untuk mengistibatkan hukum syarah yang bersifat amaliyah. Al-qawaid al-usliyah ada sebelum ada furu' fikih. Al-qawaid al-ashuliyah adalah himpunan sejumlah persoalan yang meliputi tentang dalil-dalil yang dapat dipakai untuk menetapkan hukum. Qawaid asasiyah al-khamsah. Yang pertama, al-umuru bil maqasidiha, yaitu segala sesuatu tergantung pada tujuannya. Kaidah fikih ini menegaskan bahwa setiap amal perbuatan, baik menyangkut hubungan manusia dengan Allah maupun hubungan manusia dengan sesama manusia, nilainya di sisi Allah ditentukan oleh maksud dan tujuan amal perbuatan itu dilakukan manusia. Pengertian niat menurut bahasa adalah menyengaja atau berkehendak, sedangkan niat menurut istilah syara adalah menyengaja untuk taat dan mendekatkan diri kepada Allah guna merealisasikan suatu perbuatan. Kedudukan atau fungsi niat dalam setiap amalan ibadah adalah untuk mengungkapkan dan membangkitkan kehendak hati agar terrealisasi dalam bentuk tindakan dan perkataan. Yang kedua, untuk membedakan antara amalan yang merupakan ibadah dengan amalan yang tidak termasuk kategori ibadah. Ketiga, untuk membedakan antara jenis ibadah yang satu dengan jenis ibadah yang lain. Dan yang terakhir, untuk memperoleh manfaat dan menolak mafsadat dalam rangka beribadah.
mendekatkan diri, dan mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala serta memenuhi panggilan dan perintahnya. Al-yakinu la yazulu bi'asyak. Sesuatu yang yakin tidak dapat dihilangkan oleh keraguan. Kaidah ini menjelaskan bahwa sesuatu yang tekad meyakinkan tidak dapat dikalahkan oleh sesuatu yang masih meragukan, kecuali yang meragukan tersebut meningkat menjadi meyakinkan. Hal ini menunjukkan bahwa semua tindakan harus berdasarkan pada yang diyakini. Yakin adalah sesuatu yang sudah pasti, berdasarkan teori maupun berdasarkan bukti. Sedangkan yang dimaksud dengan keraguan ialah sesuatu yang masih ragu antara iya atau tidak, dan bobot kecenderungan antara benar dan salah adalah sama. Tidak ada indikasi yang melebihi di antara keduanya. Ragu-ragu ada 3 macam. Yang pertama, keraguan-raguan yang timbul atau bersumber dari yang haram. Kedua, keraguan-raguan yang berasal dari mubah. Ketiga, keraguan-raguan yang tidak dapat diketahui dari mana asalnya, apakah dari yang halal atau haram. Al-mashqatu tajlibu at-taisir. Kesulitan itu dapat mendatangkan kemudahan. Ada 2 bentuk kesulitan dalam kehidupan manusia. Pertama, kesulitan yang sudah biasa atau lazim. Pada dasarnya, kesulitan ini dapat diatasi manusia tanpa dihubungkan dengan kemudaratan yang akan menimpa manusia. Contohnya puasa. Puasa tidak dimaksudkan untuk menyakiti diri dengan lapar dan haus, serta menghalangi diri dari karunia Allah. Tujuan puasa adalah penyucian jiwa dan penanaman sifat kasih sayang dan kemanusiaan. Kedua, kesulitan yang tidak lazim ditemukan manusia dalam kehidupan sehingga tidak mampu dipikulnya. Allah tidak bermaksud dalam pelaksanaan taklif itu memberikan kesusahan dan penderitaan. Kesulitan yang terdapat dalam pelaksanaan amal seperti ini dihilangkan Allah melalui konsep rukhsah. Contohnya sakit. Dalam kondisi sakit membolehkan seseorang melakukan sholat dengan duduk atau berbaring. Al-darar yazulu. Kemudaratan itu harus dihilangkan. Kaidah ini mengisyaratkan bahwa kemudaratan itu selalu ada dan terjadi dalam kehidupan manusia, baik pada saat sekarang maupun yang akan datang. Kemudaratan membolehkan sesuatu yang dilarang. Contohnya, boleh memakan bangkai ketika kelaparan yang mengancam kelangsungan hidupnya. Apa yang diperbolehkan karena darurat disesuaikan dengan alasan daruratnya. Contohnya, orang yang karena kelaparan dan diperbolehkan memakan daging babi, maka makanannya hanya sekedar untuk menyelamatkan nyawa. Sesuatu yang diperbolehkan karena ada halangan menjadi batal dengan hilangnya halangan tersebut. Contohnya, ketika seseorang diperbolehkan bertayamum karena tidak ada air, maka tayamumnya menjadi batal dengan adanya air sebelum orang tersebut memulai sholat. Kemudaratan itu tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan. Contohnya, seorang ahli medis tidak boleh mengambil organ tubuh pasiennya sehingga menyebabkan kebinasaan pasien tersebut demi menyelamatkan pasiennya yang lain. Al-'adah muhakkamah. Kebiasaan itu dapat dianggap sebagai hukum. Urf adalah suatu perbuatan yang dapat diterima oleh jiwa manusia karena masuk akal dan dapat diterima oleh lingkungan masyarakat. Ia dianggap sebagai hujah karena lebih cepat untuk dapat dimengerti. Sedangkan yang dimaksud dengan 'adah adalah sesuatu yang secara terus-menerus dilakukan oleh orang banyak karena masuk akal dan mereka melakukannya secara berulang-ulang. Sebagai contoh ialah kebiasaan memberikan hadiah atau sumbangan dana bagi penyelenggaraan resepsi perkawinan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Sebagian ulama mengemukakan bahwa adat dan urf itu dapat dianggap sebagai hukum apabila perbuatan yang dilakukan dapat diterima oleh akal sehat setiap manusia, bukan merupakan yang berhubungan dengan perbuatan maksiat. Perbuatan dan perkataan itu dilakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus oleh sekelompok masyarakat, tidak bertentangan dengan ketentuan nas baik dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW, tidak mendatangkan kemudaratan serta sejalan dengan jiwa dan akal yang sehat sejahtera. Sekian video presentasi kami, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya Lulu Sabrina dan rekan saya Namira Fitri Nasution pamit undur diri, bye-bye, assalamualaikum. Jalan-jalan sama janda jangan lupa beli GoTim. Terima kasih atas perhatian Anda, and see you next time.